Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para kaum muslim yang dirahmati Allah, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, saya mau berbicara tentang keutamaan salat tarawih atau qiyamul lail dalam bulan puasa ini. Perlu kita perhatikan bahwa tujuan diutusnya Nabi adalah liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salah satu aspek yang kita bicarakan adalah tentang man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih atau qiyamul lail dalam bulan puasa, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan salat tarawih, ada dua aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu aspek kita mencari pahala, yaitu ihtisaban. Ihtisaban dari kata adalah hisab. Kita menghitung pahala, berharap adanya pahala dengan iman kepada Allah. Kemudian ada aspek lain kita adalah tidak terkotori dengan hal-hal yang maksiat atau kata-kata yang tidak penting. Nah, dalam fenomena kita sekarang ini banyak kita temukan bahwa pahala yang kita harapkan kadang-kadang terbalik, yang kita tuaikan adalah bukan pahala namun dosa yang kita harapkan. Contoh, ketika kita mengadakan salat tarawih, kita banyak kadang-kadang mengatakan bahwa imamnya tidak bagus, salatnya tidak bagus, masjidnya tidak bagus, sehingga kata-kata ini mengotori pahala yang kita harapkan. Apalagi ketika salat tarawih, ketika datangnya bulan puasa, terutama di salat tarawih, banyak kisruh yang kita hadapi, banyak kisruh yang kita saksikan. Nah, itu bukan pahala yang diharapkan dari Allah, melainkan adalah dosa. Sedangkan pahala yang kita harapkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita lihat juga bahwa kata-kata atau firman Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam. Jadi kutiba itu adalah kata-kata pasif. Bukan kataba alaikum, kataballahu alaikum, bukan. Di situ adalah kutiba alaikumusiyam. Jadi kata-kata kutiba alaikumusiyam maknanya adalah al-imsak linafsi. Pertama di situ ada imsak makanan, menahan diri dari makan minum yang diharamkan secara zahir dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah masyarakat yang awam. Namun kutiba alaikumusiyam di sini adalah apa yang ditahan dari kita, tahan dari pandangan mata, menahan dari hal-hal ucapan yang tidak baik, menahan dari pendengaran yang tidak baik, dan lain-lainnya hal-hal yang tidak baik, itu yang kita tahankan. Itulah namanya kutiba alaikumusiyam. Tidak langsung adalah al-imsak anit ta'am, al-imsak anit syarab, al-imsak anit ghairu dzalik, walakin tetapi adalah al-imsak ma yata'allaku bi awatifina wa ma yata'allaku bi hasasisina wa ma yata'allaku bi fikratina bi basarina wa bi sam'ina dan selanjutnya. Dan itu adalah perkara-perkara yang perlu kita hadapi. Dengan adanya bulan puasa, dengan adanya salat tarawih ini, kita berharap bahwa al-imsak yang hakiki adalah imsaknya kita menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal pendengaran yang tidak baik, penglihatan yang tidak baik, lisan atau kata-kata yang keluar dari lisan kita yang tidak baik. Kemudian apalagi yang hal-hal yang tidak baik, itu yang kita tahankan. Sehingga jadilah kita insan yang kamil, insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada aspek lain yang diharapkan dalam berpuasa, yaitu aspek uluhiyah, aspek kedekatan kita dengan malaikat. Salah satu caranya adalah bagaimana kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, menjauhkan dari makanan, menjauhkan dari hawa nafsu, menjauhkan dari hal-hal semuanya yang bisa menghancurkan manusia. Itulah namanya aspek hayawaniyah, aspek hewan, aspek binatang. Nah, aspek inilah yang ketika kita menjauhkan diri, maka kita akan mendekat dengan aspek malaikah. Aspek malaikah ini aspek yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dan hati ini akan mendatangkan, hati ini akan menerima nur dari Allah, nur ilahi ketika hati kita sangat bersih. Jamaah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang diharapkan dalam berpuasa ini. Semoga sikap dan kata-kata kita terus terjalin setelah berpuasa. Dari ucapan kita, dari perilaku kita, semuanya akan terbangun dengan sikap insan kamil, insan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah ini, mudah-mudahan dapat membawa perubahan dalam diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.